Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar ananda semua? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ananda salihah atas segala nikmat yang diberikan. Karena dengan nikmat Allah kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah. Ananda salihah, hari ini pelajaran kita apa? Hari ini pelajaran kita adalah fikih. Apa tema pembahasan kita hari ini? Hari ini insya Allah kita akan murajaah bab 1. Ya. Apa itu murajaah? Kita akan mengulangi pelajaran yang ada pada bab 1. Jadi ananda salihah, silahkan disiapkan bukunya. Buka halaman 1, bab 1, tentang hikmah wudu. Karena hari ini kita akan murajaah semua bab 1, dari awal sampai akhir. Jadi judul pelajaran kita pada bab 1 ini tentang hikmah wudu. Ananda salihah masih ingat apa itu hikmah? Jadi hikmah artinya adalah keutamaan atau manfaat. Jadi hari ini kita akan menjelaskan tentang hikmah dan manfaat wudu. Kita murajaah. Kita mulai dari kisah. Jadi Ustaz akan cerita dulu tentang telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisahnya seperti ini ananda salihah. Jadi pada hari kiamat, di sana ada sebuah telaga yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang airnya itu lebih putih dari susu. Jadi putih jernih. Kemudian manisnya lebih manis daripada madu. Ya. Itu dia sifat telaga Nabi Muhammad SAW. Cangkir-cangkir yang ada di sekitar telaga itu lebih banyak daripada bintang yang ada di langit. Ya. Siapapun yang minum dari telaga itu, dia tidak akan pernah kehausan selama di hari kiamat. Kemudian orang yang diberikan minum dari telaga Nabi Muhammad SAW, yaitu orang-orang yang beriman dan mengikuti petunjuk beliau di waktu di dunia. Mereka yang akan diizinkan minum dari telaga Nabi Muhammad SAW. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengenal bahwa mereka adalah umatmu? Bagaimana cara Rasulullah mengetahui di antara seluruh manusia dikumpulkan pada hari itu? Mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir akan dikumpulkan pada satu tempat. Yang dimana di satu tempat itu bercampur antara yang kafir, yang beriman, yang muslim, yang bukan muslim, bercampur semuanya. Bagaimana cara Rasulullah mengenal umatnya? Jadi Rasulullah mengenal umatnya karena ada tanda di setiap umat Nabi Muhammad. Tandanya yaitu anggota wudhu mereka akan bercahaya. Merekalah umat Nabi Muhammad. Ya. Bahkan disebutkan bahwa
wudu itu ada hanya pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya umatnya Nabi Muhammad yang akan bersinar mukanya, yang akan bercahaya tangannya, yang akan bercahaya kakinya. Ya. Itu adalah tanda umatnya Nabi Muhammad. Bagaimana caranya supaya muka kita bercahaya, tangan dan kaki kita bercahaya, supaya kita dikenal dan dipanggil untuk minum dari telaga Nabi Muhammad? Caranya yaitu kita berwudu. Ya. Berwudu dengan cara wudhunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah dia cerita tentang telaga Nabi Muhammad. Sekarang kita lanjutkan murajaah kita tentang hikmah wudu. Ya. Tadi kita sudah sebutkan bahwa hikmah itu artinya yaitu apa? Keutamaan dan manfaat. Keutamaan wudu yang pertama yaitu sebab Allah cinta kepada kita. Itu keutamaan wudu yang pertama. Jadi ananda soleha, jika kita ingin dicintai oleh Allah, maka berwudu sesuai dengan wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia keutamaan wudu yang pertama. Keutamaan wudu yang kedua, dengan kita berwudu, dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah. Keutamaan yang kedua. Keutamaan wudu yang ketiga, sebab masuk ke dalam surga. Itu yang ketiga. Jadi kita semua ingin masuk surga. Caranya yaitu diantaranya kita harus sering-sering berwudu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita berwudu itu akan menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia hikmah atau keutamaan wudu yang ketiga. Sekarang keutamaan wudu yang keempat. Bekas wudu baik yang ada di muka, yang ada di kepala, kaki dan tangannya akan bercahaya pada hari kiamat. Ya, dengan cahaya itu kita akan dipanggil dan kita akan dikenali oleh Nabi Muhammad. Kemudian dipersilahkan untuk minum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bekas wudu, orang yang rajin berwudu akan bercahaya pada hari kiamat. Itu dia keutamaan wudu yang keempat. Ya. Kemudian keutamaan wudu yang terakhir, yang kelima. Orang yang rajin berwudu akan didoakan oleh malaikat. Ya. Jadi orang yang rajin berwudu, terutama jika dia berwudu sebelum tidur, karena di antara adab tidur berwudu sebelum tidur. Berwudu seperti kita wudu untuk salat. Jika kita berwudu sebelum tidur, apa keutamaannya? Malaikat akan tidur bersama kita. Allah akan menitipkan malaikat untuk menjaga kita. Ya. Yang akan melindungi kita, kemudian mendoakan ampunan untuk kita, mendoakan rahmat untuk kita. Nah, di antara hikmahnya juga, selain kita didoakan oleh malaikat, selain malaikat menjaga kita ketika kita tidur, jika kita berwudu sebelum tidur, itu akan mendatangkan mimpi yang baik. Ya. Jadi ananda soleha, bagi kalian yang sering atau ada orang tuanya, ada keluarganya yang sering mimpi buruk, suruh mereka untuk berwudu sebelum tidur.
Karena jika kita berwudu sebelum tidur, setan akan menjauh dari kita. Karena mimpi buruk itu datang dari setan. Jika kita berwudu, maka setan akan menjauh dari kita. Dan dengan menjauhnya setan, maka Allah akan memberikan kita insya Allah mimpi yang baik dan menjauhkan dari kita mimpi yang buruk. Nah, itulah dia 5 keutamaan atau 5 hikmah wudu. Kita ulangi. Yang pertama, hikmahnya yaitu orang yang berwudu, Allah akan mencintai mereka. 1. Yang kedua, dosa mereka akan dihapus oleh Allah. Yang ketiga, sebab dimasukkan ke dalam surga. Yang keempat, wajah dan anggota wudu yang lainnya akan bercahaya pada hari kiamat. Kemudian keutamaan wudu yang kelima, akan didoakan oleh malaikat. Inilah dia murajaah kita pada hari ini, Ananda Salihah. Kemudian di sini ada tugas dari Ustadz. Tugasnya yaitu menjawab soal. Jadi soalnya itu sama seperti soal yang ada di buku kalian. Tapi silahkan jawab nanti soalnya itu untuk tugasnya sebentar. Nah, jadi untuk tugas fikih silahkan bacalah halaman 1 sampai 3, kemudian jawab soal yang ada di WhatsApp atau WA kalian. Jadi nanti Ustadz akan kirimkan link ke WA kalian masing-masing, bukan ke WA grup, grup WA. Jadi sebelum menjawab soal, bacalah halaman 1 sampai 3. Mudah-mudahan Allah memudahkan kalian menjawab soal. Tapi sebelum menjawab soal, supaya jawaban kalian semua benar, supaya nilainya 100 semua, baca halaman 1 sampai 3 dulu. Nah, itulah dia tugas pada murajaah hari ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua. Semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.